Salam semua. Hari ini kita akan menggali kisah luar biasa dari Kitab Kejadian pasal 2 tentang penciptaan manusia dan kehidupan dari Allah. Siap-siap ya, karena ini bukan sekadar sejarah kuno, tapi kisah yang punya makna mendalam bagi kita hari ini. Dalam Kitab Kejadian, ada dua cara pandang tentang penciptaan. Kejadian pasal 1 hingga pasal 2 ayat 3 memberikan gambaran besar bagaimana Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari, dan kemudian beristirahat pada hari ke-7. Kejadian pasal 2, ayat 4 hingga ayat 25, lebih fokus pada penciptaan manusia, hubungannya dengan Allah, dan bagaimana manusia ditempatkan dalam lingkungan yang penuh berkat. Mari kita mulai dengan pertanyaan menarik ini. Kenapa Allah beristirahat pada hari ke-7? Sebelum ada yang berpikir, apakah Allah lelah setelah bekerja 6 hari? Jawabannya, tentu tidak. Allah tidak seperti kita yang habis kerja seminggu, langsung rebahan sambil scrolling media sosial. Jadi, kenapa Allah beristirahat? Pertama, sebagai tanda kesempurnaan dan penyelesaian. Allah berhenti bukan karena kelelahan, tetapi karena penciptaan telah selesai dan sempurna. Kejadian pasal 2 ayat 1. Seperti seorang seniman yang menaruh kuas setelah lukisannya selesai. Allah menunjukkan bahwa dunia telah diciptakan dengan tujuan yang jelas dan tertata rapi. Kedua, sebagai contoh bagi manusia, dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, Allah memerintahkan umatnya untuk mengikuti pola ini dalam hukum Sabat. Ini pelajaran penting. Hidup bukan hanya tentang bekerja, tapi juga tentang istirahat dan menyembah Allah. Jadi kalau ada yang hobi lembur terus, ingatlah bahwa bahkan Allah mengatur waktu istirahat. Ketiga, istirahat ini memiliki makna teologis sebagai simbol kedamaian dan persekutuan dengan Allah. Hari ke-7 melambangkan shalom atau kedamaian dan perhentian rohani dalam hubungan dengan Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 hingga 11, Sabat dikaitkan dengan istirahat rohani dalam Kristus, tempat di mana orang percaya menemukan kelegaan sejati. Penciptaan manusia dan Taman Eden yaitu di Kejadian pasal 2 ayat 4 hingga ayat 17. Setelah menciptakan alam semesta yang luar biasa, Allah kemudian menciptakan manusia, tapi bukan dengan abrakadabra atau simsalabim, melainkan dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalamnya. Sejak saat itu, manusia memiliki jiwa dan roh. Manusia ditempatkan di Taman Eden yang penuh dengan pohon-pohon berbuah, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah memberi perintah kepada manusia, silakan makan semua buah, kecuali dari satu pohon ini. Ya, kalau kamu makan, kamu akan mati. Kedua, untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan apa yang baik dan jahat. Jika manusia makan buah itu, mereka mengambil hak Allah untuk menentukan moralitas sendiri. Itu sama seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, tapi ingin mengemudikan mobil sendiri. Bahaya! Ketiga, karena konsekuensi dosa adalah kematian. Allah berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini bukan hanya kematian fisik, tetapi juga kematian rohani, terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Penciptaan perempuan. Setelah menciptakan Adam, Allah melihat sesuatu yang kurang. Tidak baik kalau manusia sendirian. Kata Allah, mungkin Adam terlalu lama ngobrol dengan hewan-hewan di taman. Maka, Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk pria. Ini bukan kebetulan, tapi mengandung makna mendalam. Perempuan bukan diciptakan dari kepala pria untuk menjadi pemimpin atasnya. Bukan dari kakinya untuk diinjak, tetapi dari tulang rusuk dekat dengan hati untuk dikasihi dan dilindungi. Mereka hidup dalam keadaan telanjang tanpa rasa malu. Catatan, ini sebelum dosa masuk, jadi benar-benar murni dan suci. Kenapa Allah berkata bahwa tidak baik manusia sendirian? Pertama, karena manusia diciptakan untuk berelasi. Allah adalah pribadi yang berelasi seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia yang diciptakan menurut gambarnya
juga diciptakan untuk hidup dalam hubungan. Kedua, karena pernikahan adalah rencana Allah. Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi pria. Ini menjadi dasar bagi institusi pernikahan yang suci dan ditetapkan oleh Allah. Ketiga, untuk kerjasama dalam tugas yang diberikan Allah. Manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Diperlukan kerjasama antara pria dan wanita dalam membangun keluarga dan mengusahakan dunia yang telah Allah berikan. Jadi, apa yang kita bisa pelajari daripada keseluruhan kitab Kejadian pasal yang kedua? Pertama, Allah menyelesaikan penciptaan dan beristirahat. Allah menyelesaikan seluruh pekerjaan penciptaan dalam 6 hari. Lalu pada hari ke-7, Dia beristirahat dan memberkati, serta menguduskan hari itu sebagai hari perhentian Sabat. Kedua, penciptaan manusia secara detail, di mana Kejadian 2 memberikan penjelasan lebih rinci tentang penciptaan manusia. Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, menjadikannya makhluk yang hidup. Yang ketiga, Taman Eden dan tanggung jawab manusia, di mana Allah menempatkan Adam di Taman Eden dan memberinya tugas untuk mengusahakan serta memelihara taman itu. Keempat, perintah Allah tentang pohon pengetahuan, di mana Allah memberikan perintah kepada Adam agar tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dengan konsekuensi kematian jika melanggarnya. Yang kelima, penciptaan Hawa sebagai pendamping Adam, di mana Allah melihat bahwa tidak baik bagi manusia seorang diri. Lalu Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong yang sepadan baginya. Yang terakhir, keenam, institusi pernikahan, di mana Kejadian 2 ayat 24 menegaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging yang menjadi dasar institusi pernikahan dalam kekristenan. Semoga kita bisa belajar dari kisah penciptaan ini dan semakin dekat dengan Allah. Amin.